ya makasih lah support teman-teman juga. Ya. Kalau tanpa teman-teman semua juga mungkin saya belum sampai di titik ini kayak gitu. Jadi terus berkarya lah kayak Iya, gitu. tetap berkarya harus. Walaupun kantong jebol. Salam Mesawitro, kembali di konten Mesawitro di channel Mesin Tua MC Bali. Kali ini kita ngobrol bersama, bisa disebut influencer nih ya, di dunia motor custom bersama Dede Junta. Kali ini kita ngobrol ya sedikit panjang mungkin hari ini. Jangan banyak-banyak. Kita pengen mengenal lebih dalam. Ini kan kita biasanya lihat cuma di Instagram aja ini. Yang pertama saya pengen tanya, ini dari kapan sih seneng di dunia custom? Kalau dibilang di dunia custom saya baru-baru sebenarnya. Kalau dari suka kecintaan dari motor tuh dari SMP. Oh, memang dari kecil Ya, seneng dari di motor. dari motor lah ya, bilang dari motor SMP. Saya pertama kali bisa naik motor tuh kelas 6 SD. Habis itu dari sana saya seneng motor. Habis itu SMA, mau kuliah kerja tuh saya baru mulai dunia custom. Jadi pertama kali saya senang motor custom tuh saya beli motor second S90 model Cafe Racer kalau nggak salah tuh, ingat. Oh, udah jadi Cafe Racer. Ya, itu dengan harga kalau nggak salah tuh 2,5 juta kalau nggak salah dulu. Zaman itu. Itu kurang lebih tuh tahun 2012-an kalau nggak salah. Cukup lama juga. Kalau dibilang baru-baru, dibilang lama ya tengah-tengah lah beli ya. Iya. Kurang lebih begitu sih. Berarti motor yang pertama S90. Ya, udah jadi Cafe Racer. Cafe Racer. Setelah itu ada dirubah motornya. Kalau S90 saya dapetin tuh kan karena beli motor udah jadi, beli second tuh dulu tuh kalau nggak salah tuh punya bengkelnya KCSM masih di Jalan UR Supratma. Iya. Ada pokoknya dia jual, kok menarik nih warnanya orange stabilo soalnya. Kok menarik nih motor, udah jadi nih kayak gitu. Iseng saya tanya ke sana harganya, kayak masuk di kantong nih, saya nabung uang dikit, habis itu sana lagi nawar-nawar dikasih harga bayar. Cocok harga langsung. Cocok harga bayar. Habis itu setelah dari sana mulai ngulik-ngulik motor. Motornya itu saya zaman-zaman dulu tuh kan belum yang heboh zaman patina tuh. Masih zaman ngeruk cat pengenah warna dasar rangka ya, warna karatan ya. Saya bersihin itu warnanya yang mungkin dicat pakai apa nggak tahu, saya bersihin sampai dapat warna besinya, karatannya tuh baru saya clear kayak gitu. Terus zaman itu saya masih seneng abu-abu dop istilahnya. Ya saya pakai tangkinya tuh saya cat abu-abu dop, sisanya saya bersihin aja, nyari warna dasar besinya terus di clear kayak gitu. Belum zaman patina waktu itu udah ada ya kayak gitu ya. Ya mungkin kan karena lihat-lihat zaman mobilnya kaleng mobil tuh ya. Wah, zaman dulu tuh kan lihat baru-baru ada Instagram tuh kan, lihat motor mobil luar negeri itu kan, kok kaleng warnanya kayak gini, dikeruk ya saya bersihin. Belum, mungkin zaman itu udah ada namanya patina, cuman saya belum mengenal patina, mungkin ya atau raw, mungkin saya masih dikalengin kayak gitu ya, istilahnya masih dikalengin. Kaleng kan ya kayak motor Vespa juga kan cat dikeruk biar body kalengnya kelihatan kayak gitu. Emang sengaja nyari biar kelihatan look ya, warna besinya kayak kurang lebih sih gitu sih. Jadi dari sana dah mulai ngulik habis itu saya berselang setahun 2 tahunan, nggak nyampe 2 tahun kayaknya. Saya iseng jual motornya karena zaman itu pengen up CC istilahnya. Ya. Up CC, belilah motor CB 125 yang ini dia. Belum kayak gini dulu motornya. Bentuknya masih Orion. Dibilang Orion nggak, karena saya dulu tuh beli rangka set sama ban-ban, cuman ban-bannya nggak kepake, cuman rangka set dia saya pakai. Itu saya rubah mulai dari nol, beli kaki-kaki, terus beli tangki, beli ya maksudnya pagentai kayak gitu. Cuman ada custom dikit kayak buat pegangan sayap, masang tangki, buat masang stang, lampu dan lain tuh dibantu
di sana tuh dulu dibantu oleh Kado motorcycle iya. di Batu Bulan sini. Nah, saya pertama kali buat motor, ngerakit motor di sana dibantu. Ide berarti dari sendiri keluarnya pengen kayak gini gitu. Ya, udah ada gambarannya. Dulu kan belum terlalu viral, belum terlalu, maksudnya kayak Instagram tuh kan belum terlalu banyak ya. Ya referensi udah, masih referensinya, minim. tapi tetap referensinya tuh buka-buka IG, kadang googling juga kayak gitu. Nah di sana dah saya dapat, maksudnya zaman dulu belum bisa nge-save di Instagram tuh, belum bisa nge-save, pasti screenshot ya, kayak gitu mainnya screenshot masih ya. Screenshot keren nih gambarnya, screenshot kayak gitu. Nanti dari beberapa contoh motor dari Instagram dijadiin satu. Ya saya lebih kayak gitu sih, dipadu-padain. Dari motor ini apa diambil cocoknya buat motor ini, konsep motor saya ini, dari ini mungkin bisa diambil ini, kayak gitu sih jadinya. Akhirnya jadi satu yang ya berbeda gitu. Ya. Jadi belum sampai sana tuh pasti motor misalnya udah jadi kayak ini, mungkin 1 bulan 2 bulan lagi tuh ada kurang rubah kayak nenek ya, namanya juga hobi ya. Pasti nggak puas dengan udah hasil akhir kayak gini gitu. Banyak mau mesti ya. Pasti apa lo kayak gitu. Nah ya seru sih kalau di kulik-kulik lagi itu, seru sih. Semakin dalam semakin penasaran. Iya. sampai jadi kayak ini nih kan panjang juga prosesnya, nggak langsung plug kayak gini. Nggak instan kayak gini. Kan pasti kita giat main sosial media tuh, searching lagi kayak gitu. Ngeliat referensi terus. Ya benar. Tuh sampai sempat saya zamannya Cafe Racer yang si Firing tuh. Karena itu udah lihat di sosial media, di Facebook atau di Instagram zaman dulu tuh kan orang buat Firing Cafe Racer tuh udah pakai besi atau pakai cetakan tuh. Terus saya nggak sengaja, mungkin ada temen yang mention saya tuh zaman dulu tuh, komen di tag nama saya tuh, ini nak buat, mungkin di daerah mana saya lihat tuh, entah di Bali atau di luar Bali saya lupa tuh. Saya seingat saya tuh buat juga Firing Cafe Racer pakai helm TRX. Firing depannya tuh biar si cover tuh pakai helm TRX yang hitam. Batok depannya tuh diambil. Batok helmnya tuh full helm semua. Saya buletin pakai lampu gini dah. Saya buletin biar keluar gini lampu, ujung lampunya dikit. Terus kacanya tuh tetap biar kayak Firing dia tetap. Jadi full utuh pakai helm TRX. Cuman nggak isi styrofoamnya. Styrofoamnya nggak pakai. Nah itu tuh zaman tahun 2014 bisa 15. Helm TRX yang dipilih itu dah saya ngerti, mungkin karena gede ya, satu sisi kan gede helm TRX tuh. Benar. Gede, terus bulatannya tuh dapat ada ngotaknya dikit. Nah itu dah saya dibantu sama teman saya di bengkelnya daerah Jimbaran tuh. Karena dulu saya kan sempat kerja di Nusa Dua, jadi kan saya mondar mandir, terus ada kenalan bengkel di Jimbaran, di sana saya eksekusi untuk beli, minta tolong bantu. Dia juga udah apa helm nih kalau ke Gudian lah beli ke ngaya cara kayak mau dia bantu ya. Jadi gilanya. Helm makanya saya lihat galeri zaman dulu tuh, ketawa sendiri. Ini dari mana idenya keluar kayak gini? Tapi lucu juga, maksudnya kalau nggak kita kasih tahu tuh orang tuh nggak tahu waktu itu bahwa helm kayak gitu. Kalau lihat motornya udah jadi ya maksudnya udah di helm itu dicat dirapiin kayak gitu. Nggak tahu orang tuh helm tuh bahannya ternyata. Kecuali kita yang cerita ya. Ini bahan dasarnya helm loh. Seru sih, lucu itu. Adalah kena ya gitulah proses namanya beli ya. Ada lucunya, ada keselnya pasti. Ya lika-liku nanti bisa jadi bahan kita ketawain sendiri. Jadi momen zaman dulu kita berproses tuh, zaman baru-baru main motor tuh ya, semua orang pasti punya prosesnya masing-masing. Pasti ketika dia udah ada di proses yang udah lebih di atas, mungkin lebih matang ya, pasti dia kayaknya cang beda lah ya. Jangankan motor, mungkin kayak style berpakaian ya beli ya. Zaman dulu kan udah zaman emo, fotonya gitu si ngejing. Pasti sekarang tuh, kalau sekarang kita lihat tuh zaman, maksudnya kita udah dewasa, udah lewat masa itu, pasti ketawa. Jadi kayaknya cang beda lah. Ketawa sendiri ya. Ada proses. Tapi fasenya harus dilewati. Pasti ada fase-fasenya. Saya juga kan kayak saya bilang tadi itu, nggak langsung saya dari main motor tuh udah tahu custom kan. Pasti zamannya zaman racing pasti beli. Ngelewatin juga zaman itu ya. Siapapun mungkin ya, teman-teman saya yang dulu tak tanya-tanyain,
tahan racing no jauh ubah jalur 11 gitu. Iya benar jalur 11 di Renon. Kadang-kadang minggu sore juga kan pasti ke Renon juga sana namanya. Terus di mana lagi tuh di Bypass Sanur mungkin dulu zamannya dulu daerah Gianyar mungkin di Ubud saya ke Bypass Buruan. Di Buruan ya. Belum jadi Stadion Dipta tuh masih tempat ngumpul teman-teman juga di sana dulu ya. Banyak lah karena saya dulu kan emang dari SD sampai dari kecil lah sampai SMA tuh di Ubud jadi masih banyak di Ubud baru selesai SMA tamat SMA mau kuliah tuh baru pindah ke daerah Batu Bulan. Daerah Batu Bulan akhirnya. Jadi kemana-mana tuh adalah teman ya Astungaro ada teman lah ya. Iya gitu. Itu yang paling gini ya diutamakan sekarang relasi teman gitu. Banyak teman kan banyak rezeki. Astungaro ya. Biar ada aja sharing juga kan seandainya punya ide-ide gimana nih gitu. Bikin sebuah karya gitu. Jadi banyak sih dibilang dari motor nih Astungaro banyak lah saya dapat pengalaman, banyak dapat relasi atau banyak teman-teman baru, nggak hanya di Bali, di luar Bali juga kayak gitu. Ya kan satu sisi sosmed emang menguntungkan juga ya. Ya untuk saat ini udah ya, membantu. Karena itu kan ada yang bisa mempergunakannya dengan baik hasilnya. Kalau dia mempergunakannya yang tidak yang tidak sesuai ya pasti balik dari balik dari pengguna senjatanya sekarang ya. Kayak gitu sih. Jadi ya semua itu tuh proses lagi sih kayak gitu. Nah dari sudah kenal banyak teman tuh akhirnya bisa tertuang ide seperti ini di sebelah ini. Ini kapan sebenarnya punya ide kayak gini ini? Ini mungkin kalau nggak salah tuh akhir tahun 2018 ke 2019 ya. Itu ide masih dalam konsep berarti ya? 2018 pertengahan ke akhir tuh saya udah konsep. Namun kan adalah komunitas. Jadi kan kalau setiap komunitas kan pasti teman-teman ada referensi motor kene. Jadi udah zaman-zaman tahun-tahun itu kan udah mulai berkembang ide-ide maksudnya kayak Instagram kayak jejaring sosial yang lain kan udah banyak berkembang orang bertumbuh jadi orang entah yang jarang main YouTube mungkin di YouTube ada gini juga coba lihat referensi style Japanese dulu kan emang style Jap style tuh mungkin yang saya kenal kan nggak kayak gini maksudnya Jap style dulu kan beda emang apalagi Jap stylenya yang influence dari Deus tuh tahun 2010 tuh kan beda jauh. Mungkin saya dari sana juga tertarik motornya Deus kayak gini banyak lah referensi dari teman-teman bengkel lain juga yang udah ngulik di tahun itu ya. Jadi saya kan dibilang baru terjun tuh di 2014an dulu lah. Jadi sebelum itu kan udah ada motor-motor luar negeri, motor di Bali itu udah ada yang mulai custom, cuman saya kan belum tahu, belum ngulik. Kita pun juga belum terlalu gini, pasti tahunya dari Deus juga awalnya. Style-stylenya kayak gitu. Chopper kan belum banyak juga zamannya. Gitu. Belum. Mungkin sudah ada, cuman kita belum terlalu ngulik karena zaman style chopper zaman dulu kan beda zaman kayak sekarang ya. Jauh beda yang kalau lebih pesat sekarang. Iya. Sekarang kan inovasinya banyak. Kalau dulu kan emang yang old school banget style kayak gitu. Jadi ini 2018 saya juga searching ngobrol-ngobrol sama temen. Buat yuk style aneh. Kamu mau nggak siap buat style aneh? Ini kayak gini buat ya nggak ada style di Bali kayak gini motornya aneh gitu. Tapi pede sih apa gitu. Soalnya kalau terus terang saya sendiri pun sampai sekarang nih kayak mood-moodan bawanya. Kalau moodnya bagus baru dipakai. Baru kalau acara-acara tertentu moodnya bagus baru saya keluarin. Kalau enggak gimana ya kadang-kadang malu-malu sendiri. Makanya tapi lumayan berbeda ini kalau dilihat anggaplah di jalan di Bali nih lewat pasti udah tahu di Juta dia bawa ya mungkin salah satunya dari ini juga dari motor ini juga saya dikenal banyak teman-teman ya dari Bali atau luar Bali lah istilahnya. Saya ada bersyukurnya juga. Jadi saya buat style ngaprak bukan semata-mata ngalih sensasi itu enggak sih emang kebalik dulu. Walaupun kita nyari sensasi bertahannya sebulan 2 bulan buat apa ya gitu kan. Benar. Jadi sensasinya emang yang wah tuh boom mungkin emang sebulan 2 bulanan tapi berkelanjutan tetap konsisten konsisten nggak yang bos setelah 2 bulan hilang saya ada kabar ya itu. Jadi kan emang saya makanya menghilangnya tuh nggak bukan motornya hilang kayak gitu. Motornya tetap ada cuman
karena saya malu-malu bawa terus terang. Nggak mungkin harian tak pakai motor. Mungkin kalau di Jepang beda lagi ya. Ya, karena beda kulturnya, beda ya. Dulu kan ini sebelum jadi bos Susoku sebenarnya kan kayak style chopper kampung tuh. Chopcam lah dibilang kayak itu, belum sih Pak. Jadi emang seatnya tuh kayak dibilang king queen enggak juga. Jadi kan saya suspensi belakang ya, suspensi pakai terus sisi bar. Kalau sebenarnya chopper asli baru sisi bar ya. Jin kan panggagahan deh sisi bar kayak gitu. Baru dah mau akhir 2018 tuh saya beli mesin firing di Jawa tuh, belinya buatnya di Jawa. Tak rubah dah, dibantu sama Ucil teman saya di Batu Bulan. Sana bantu ngerakit, ngerubah, ganti pelek, masang-masang. Kurang pas waktu karena pas masangan belum nyampe, emang nggak ada pegangan sama sekali kayak gitu. Jadi saya bantu dia minta tolong buatin pegangan dan lain-lain lah kayak gitu. Dia pun kaget, motor apa kegayanya gitu. Oh nggak nyampein ke Ucil waktu itu, bikin kayak gini gitu. Kalau motor apa? Nah, bantu ya gitu. Habis itu selang mau akhir-akhir tahun tuh udah ada isu-isu custom war kan. Itu custom war yang pertama kali di Taman Festival kayak gitu tahun 2011 awal. Nah makanya lebih semangat saya di sana untuk pun buat ya. Pas saya pas submit tuh kan masih sempat main-main ke bengkel Pak Man Kedek. Tuh apa kayak tuh Jepangnya asal ya nggak iseng-isengan lah gitu. Habis sana 2000 pas mau di loading kan motor aneh deh gitu ya. Tak kirain nggak masuk akurasi. Belum sama sekali di expose waktu jadi itu. Belum sama sekali karena berpepetan banget tuh waktu jadinya. Itu hamin 2 minggu hamin seminggu baru jadi tuh motornya. Langsung kirim foto WA biar ikut akurasi aja masuk ya. Langsung lolos baru bawa, dan tuh itu pun baru ngidupin hamin 2 minggu hamin seminggu tuh baru ngidupin motornya. Buat sana. Dan belum dicat total. Waktu kesana belum di custom board, belum dicat total. Jadi masih mentahan, masih besi, terus tangkinya masih besi juga. Cuman kayak isi gambar apa dibantu sama pas jadi itu dibantu sama Nyonyok, isiin kayak motif-motif, jadi isi motif aja. Sederhana ya, aja. motif simpel aja. Biar rapi lah kelihatan gitu. Dan ya, itu enggak tahu. Puas dengan hasil. Ya jadi ikonik juga sih saat itu. Ini. Astaga dapat pick juga, saya kaget juga. Siapa nih naruh pick kok dapat pick motor ya? Saya bingung ya. Waktu di custom war itu dapat ya, pick. tahun 2019 tuh dikasih pick kasih pick sama AMS Garage berupa kayak Hornet aluminium plakatnya. Gagah aja nih plakatnya, kan ragu deh bang gitu. Dan nyetir motor belum percaya karena kan masa sih motor gini man. Karena satu sisi masih resem motor beli mecat sing ya belum finishing kan. Tapi bangga sih beneran dapat pick 2 pick sih. Ada teman saya ngasih lagi satu, anak-anak komunitas Inserping ngasih juga satu, jadi dapat 2 pick tahun 2019. Mantap sekali. Bersyukur dari sana dah. Lanjut ada festival Deus Build Off tahun 2019 juga. Cuman itu di bulan Juni kalau nggak salah, Juni. Makanya dari sana habis custom war saya finishing langsung motornya. Nabung ya finishing. Setelah custom war di bulan Maret ke April kalau nggak salah, atau pertengahan tahun tuh saya finishing. Saya ikut dulu ada kontes Honda modifikasi. Saya ikut turun di sana dulu, belum isi pedang. Itu pokoknya asal jadi dulu motornya, plek. Tapi udah dicat waktu itu. Udah dicat. Belum isi samurai, masih mentahan biasa. Saya turun di sana dulu, dapat juara 3. Nah, di sana tuh saya bareng sama Nyonyok juga. Nyonyok baru proses monkey choppernya. Iya. Sana belum finishing. Tapi beda kelas waktu itu sama. Beda kelas sih. Satu kelas, sorry. Satu kelas FFA, karena kita kan kelas monkey nggak ada kelas juga apa kelas. Ini juga FFA karena dibilang motor ekstrim. Enggak juga, cuman stylenya udah aneh. Iya, benar. Habis itu dari sana berkelanjutan submit juga di Deus Back Build Off. Di Deus Back Build Off tuh submit juga sistemnya, kalau udah lolos baru bisa dipajang di Deus Stempel untuk dikontesin kayak gitu. Jadi nggak asal yang kita bisa langsung nimbrung kontes, nggak, kecuali udah lulus. Ada proses seleksinya juga ya. Seleksinya ngirim segala macam lah baru bisa lulus sama masuk dan masuk kita finishing, baru saya tambahin
Samurai. Habis itu saya baru tambahin juga kayak pernak-pernik. Dulu kan knalpotnya 2 karena pakai mesin GL Niote. Saya tambahin pernak-pernik kayak kuningan di ujung knalpot ya. Lagi ya. Kayak di velocity-nya saya pakai kuningan, di gini karbunya dulu. Ini udah berubah sih lagi dari tahun 2000. Ini kayak gini berarti setelah di Deus nih. Sempat vakum setelah di Deus tahun 2019 akhir sebelum Covid. Sempat saya vakum, saya lepas beberapa partnya. Nah itu terakhir pakai riding cowboat. Habis setelah itu mau Covid berhentilah, maksudnya Covid nggak ada kegiatan, aktivitasnya agak susah ya, gitu ya. Semua aktivitas lah kehalang lah. Benar. Habis itu saya bingung, dari sana saya pengen kok jangan sana lah chopper gitu. pengen buat chopper gitu, cuman nggak chopper yang 100% dari buat body frame tuh nggak. Jadi saya beli rangka second yang udah bekas kayak semi chopper beli, tapi kayak masih sobek kersing, kayak semi rigid gitu jadinya. Nggak full dia rigid kayak gitu. Nggak full rigid, jadi kayak gitu. Jadi dari sana saya rakit, itu ngerakitnya di Ubud dulu, di bengkel John. Oh, di bengkel John. Ya, di bengkel John dibantu. Itu tahun 2020 akhir apa 2001 saya lupa tuh, kurang jelasnya. Pastinya saya rakit ngejar untuk sekepal aspal awarding peak. Itu yang untuk apa tuh namanya, untuk di parking lot peak, cuman secara online. Sorry, ada iklan lewat. Kayak ikut gini deh, ingin masuk di frame nih. Akhirnya kepilih juga waktu itu di. Kalau di sana belum, karena saingannya berat ya. Agak berat. Banyak kan, itu hampir nasional lah saingannya. Jadi nggak dapet, belum rezeki di sana. Ya, tapi motornya udah jadi ya, pakai riding. Biar semakin dikenal di jalan. Ya itu sempat beberapa proses juga pakai riding, cuman nggak langsung 100% langsung jadi langsung pakai jalan-jalan. Sama lah kayak lumayan panjang juga prosesnya, nggak singkat kayak bikin motor. Kalau emang udah serius kan 3 bulan 6 bulan langsung plug jadi. Ya gitu, ini lama proses, panjang juga. Nyari idenya nggak proses lama. Panjang sih kayak gitu. Nah setelah chopper tadi punya chopper, akhirnya punya chopper yang nih baru. Ini yang terbaru nih. Ini dari konsep chopper sebelumnya itu? Ya, jadi ini pengembangan apa memang ide murni baru nih? Istilahnya mixing lah. Awalnya tuh sebenarnya saya pengen ngerubah ini, simpel aja dari motor saya yang hitam sebelumnya tuh. Motornya pengen tambahin unibody ya. Awalnya itu aja. Saya awalnya pengen nambahin unibody aja, tapi tetap dengan frame dan style motor yang lama. Nah setelah itu karena banyak kendala dan banyak godaan juga selama prosesnya, banyak mau jadinya. Ya, jadi dibilang 100% hampir buat total ini. Total dari anggaplah 90% lah ya. Yang kepake 10%-nya hanya ini. Sok depannya masih yang lama, sama di kones, di rumah konesnya. Itu aja. Sisanya baru semua. Sampai mesin juga berubah dari konsep awal katanya. Dari mesin juga ini nggak sengaja karena tergoda iklan di Instagram ya, jual ada yang menarik. Ya. Awalnya pakai mesin apa nih dari ide awalnya? Dari mesinnya ini, dari mesin Suzuki-nya GL Niote. Habis itu saya pindahin ke frame chopper yang hitam. Frame chopper yang hitam saya pakai di sini, saya rakit tuh jadi, dan saya jual tuh mesinnya. Saya jual mesinnya, pakai beli mesin CB200-nya. Sama nambahin buat ongkos bengkel juga. Kayak gitu. Ya, setengah lah punya motor. Ini ide dari Dede apa dari bengkelnya sebenarnya yang pengen kayak gini nih? Kalau ide konsepnya dari saya sendiri, karena ngulik-ngulik juga. Dari ide saya, cuman tetap beli koordinasi. Saya mau buat motor kayak gini, bisa nggak bantu nuangin. Tapi belum dari motor mesin CB200 ini.
masih mesin motor yang lama. Oh, waktu awal-awal konsultasi sama Ya, bengkel tuh. si beli saya pengen rubah motornya ini kayak gini aja, namain unibody. Ya. Setelah proses ternyata ada kendala di beberapa prosesnya tuh, entah frame-nya nggak sesuai, maksudnya posisi rangka sama kaki-kaki beda kayak gitu. Jadi dia ngasih solusi, beli kayaknya nggak bisa nih pakai 100% frame aslinya kayak gitu. Gimana solusinya, beli? Mungkin kita rubah lagi frame-nya, rubah sudut-sudut. Ada penyesuaian jadinya. Ya, setelah proses di perubahan sudut itu adalah iklan mesin Nongol di Instagram. Ya udah, saya koordinasi, beli jangan dirubah total dulu. Jangan dibuatin frame total dulu. Saya ada mesin kayaknya, saya mau rubah ganti mesin kayak gitu. Kejut bengkelnya. Ya beli, untung saya belum rubah total ya. Habis itu koordinasi ini ya udah gas beli, tapi itu ya langsung ambil itu prosesnya sebelum custom war. Karena bengkel kan ada antrean juga, jadi saya nggak bisa langsung masuk nyelak juga kayak gitu. Jadi saya sesuaiin rulesnya bengkel juga kayak gitu. Tetap ngantri juga ya? Ya tetap ngantri juga, nggak ada istilahnya spesial ya, itu? Spesial privilege nggak ada. Jadi ya kita emang ya customer ya ngikutin apa gini bengkel. Benar. Terus dibantu, nah ini dah hasilnya, dibantu sama bengkel di Tabanan di Belayu, agar chopper namanya, agar chopper, dibantu oleh beliau. Dan kurang lebih kayak bikin candi sehari 2 hari, ini ya 2 bulan, termasuk kalau dibilang project ngebut banget, dibilang ini ngebut banget dah, karena istilahnya ini gimana ya, tak bilang untuk ngejar custom fest juga kemarinnya bulan lalu kayak gitu. Oh ya, ini motornya juga ada di video kita waktu ke custom fest nih. Nanti kita munculin di gini dah di kolom komen kalau mau lihat motornya ini. Makasih. Kita tambahin detail-detailnya juga. Kita nggak ketemu ya? Nggak ketemu gitu. Ya pas di custom fest juga ada sedikit insiden juga ya. Pas mau sok jadi pembalap. Kita juga waktu itu belum tahu ini motornya punyanya Beli Dede. Oh iya. Cuma ngelihat nih kok agak unik motornya. Coba kita ambil footage-nya gitu. Ini sebenarnya kayak dibilang tuh project mengkap beli ya. Belum diekspos waktu ya, project tuh. Pas proses pembuatannya itu pun saya nggak ada buat story, nggak ada buat foto atau apa tuh, istilahnya gimana ya, kalau tak bilang tuh tahan banget, padahal udah pengen posting ya buat gini kayak ngulik ada biaya buat motor baru gitu. Saya istilahnya tahan padahal pengen spill tipis-tipis ya, pengen spill. Cuman udah mau dekat-dekat hari H, udah mau 2 minggu baru saya spill tipis-tipis, spill kayak nyari sensasi lah deh. Iya. Sensasi deh kan lebih wah bumbunya gitu. Cuman spillnya tuh saya udah proses yang di awal, baru saya spill di 2 minggu itu ya, dekat 2 minggu. Jadi kok masa motor 2 minggu? Sebenarnya itu udah lama, panjang nih ya prosesnya. Sebenarnya kan ini sebelum custom war udah mau diproses, cuman karena banyak perubahan jadi Alit nih ngambil motor yang emang mau tampil di custom war dulu. Jadi ya udah nggak apa-apa Pak, motornya habis custom war ya nggak apa-apa Pak. Jadi dia tuh ngambil project yang mau custom war dulu. Oh itu dikejar ya, di bengkel, karena kan di bengkel dulu tuh banyak juga selain saya nih, banyak yang ngantri juga bengkel motor-motor lain tuh mau tampil, entah mau prepare ke di custom fest, custom war. Jadi ya udah fokus, nggak apa-apa beli, santai aja. Nanti ya semoga emang jalannya habis custom war lancar, nggak ada halangan, sesuai dengan target jadinya kayak gitu. Ini kebetulan juga project kolaborasi sebenarnya sama Belkot kayak gitu. Saya ada support dari brand juga ya, dari ada Belkot. Brand chat dari Belkot, di support dari Belkot untuk kolaborasi. Itu kan namanya Kolaborapain. Jadi ada sebuah program dari ada Belkot. program dari Belkotnya. Kolaborapain dari tahun lalu sih, dari motor saya yang hitam tuh saya maksudnya kayak colek-colek, kayaknya tahun depan saya mau finishing nih motornya. Iya. Mohon dibantu support kayak gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya tahun ini memang kesampaian, ada project Kolaborapain. Saya dapat proyeknya itu dibantu oleh, untuk pengecatannya untuk tahun ini saya dibantu oleh Solin.
Solin Sama SLN. Solin ya? Ya dekat rumah juga nih, di utara rumahnya. Nggak jauh-jauh, jadi Iya. di Bandung gitu untuk berangkat ke custom fest kayak gitu. Tapi untuk bahan cat semua disupport sama Belcode penuh waktu itu ya. Kebetulan ya dari produk cat, dari Foxy dan lainnya sampai finishing ada di Bandung sama Belcode sama beberapa bahan-bahan di bengkel catnya sendiri juga. Jadi kan karena ini banyak warna, Ya benar. jadi kan warna yang ditunjukin tuh emang ada warna-warna baru, emang warna dasarnya merah nih. Belcode emang nunjukin warna yang mentereng-mentereng kayak gitu. Oh dia punya warna cat yang baru nih. Ya, kayak jadi gini. dia kayak ada banyak pilihan warna, bisa di scan juga warnanya. Jadi mungkin nanti kayak ada alat itu bisa di scan warna ini. Untuk tahu nama warnanya ini. Hampir 8.000 warna kayak gitu. Untuk ini programnya ini ya. Mantap. Selanjutnya nih mau ada kemana motornya ini? Mungkin udah berangkat custom fest waktu ini. Ya. Nextnya ada pengen kemana sih motornya ini? Kalau untuk tahun ini belum ada mungkin ya. Ya mungkin siapa tahu tahun depan Ada event lagi ya? ada event, mungkin dirubah tipis-tipis kalau bisa dipakai riding. Mungkin saya mau sipin dulu di bagian mesinnya. Di Mau bagian sipin mesinnya. ya di mungkin direstorasi total kayak gitu. Berarti dari baru ngambil belum sempat buka mesin sama sekali? Sempat buka, cuman servis aja, maksudnya ngecek aja. Oh ringan aja ya? Ngecek. Nggak total berarti Nggak ya? total. Jadi mungkin tahun ini sampai akhir tahun ini fokus ke mesin dulu, biar tahun depan bisa dipakai keliling-keliling. Ya, Ya. mantap. Biar nggak dikira motor pajangan ya. Kayak gitu. Bersih, rapi, bisa dipakai Riding, ya, Iya, kayak mantap, gitu. mantap. Ya makasih lah support teman-teman juga. Ya. Kalau tanpa teman-teman semua juga mungkin saya belum sampai di titik ini kayak gitu. Jadi terus berkarya lah kayak Iya, gitu. tetap berkarya harus. Walaupun kantong jebol. Kayak gitu. Terakhir lah nih, kalau ada seandainya teman-teman yang pengen beli Dede, ikuti jejaknya kan, sampai kayak sekarang di Instagram, gimana sih caranya? Singkat lah gitu. Apa sih yang perlu dilakukan gitu? Kadang-kadang saya bingung juga jawabnya gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk teman-teman semua ya, saya nggak menggurui sih. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Berbagi lah ya. Ya berbagi ya. Asal kalian komitmen ya, konsistennya ya dalam menjalani entah hobi kalian apa. Kan banyak hobi teman-teman tuh. Iya, iya. Kadang-kadang kan hobi itu menghasilkan juga. Pasti untuk sebuah pencapaian tuh ada prosesnya ya. Itu nggak semua instan kayak gitu loh. Iya benar. Jadi pesan saya sih buat teman-teman ya konsisten aja untuk Tetap konsisten. ya. Misalnya nih apa nih hobi kalian, entah di main di custom, entah itu balapan, hobi melihara koi, melihara tanaman, ya banyak lah hobi-hobi Tetap kan konsisten ya. kuncinya. Tetap konsisten aja karena teman-teman hobi yang lain juga kan dari hobi bisa menghasilkan Itu yang menyenangkan. ya. Bukan menghasilkan secara material aja, duit bukan, teman Relasi, relasi ya, teman, kayak ya. gitu loh. Jadi dari relasi itu bisa jadi kita ternyata dia hobinya kayak gini. Di samping itu dia punya basically mungkin pekerjaan entah barista atau apa, hobi kopi atau apa, kan bisa aja beli kayak gitu. Nambah-nambah jadi. Ya, jadi misalnya ada teman demen main motor ya, demen kopi masih. Ya, siapa ya, tahu ya. dia butuh buka kafe kayak gitu kan. Butuh barista kan ada peluang. Ada aja sharing. Ya, Benar. jadi nggak hanya hobi itu emang menghasilkan bukan menghasilkan duit aja, tapi relasi juga kayak gitu. Berarti pandangannya jangan terus ke materi aja Materi dulu aja ya, Nah, karena di dalam proses tuh nggak hanya dapat materi ya, pasti dapat relasi dulu. Dari relasi itu baru kita bakal ada value kayak, ya ada value-nya nanti ke depannya. Benar-benar. kayak gitu sih. Siap. Terima kasih nih, cukup panjang kita ngobrol hari ini. Cheers dulu, beli cheers. Oh iya, ini ada sedikit dari Singaraja. Yes. Kita cheers dulu ya. Bedak lin ini mulai. Nggak minum-minum nih tadi. Sorry beli ya. Kadang jangan ngortone. Ya, siap. Terima kasih kita udah dikasih waktu hari ini untuk ngobrol-ngobrol, sharing, bagi pengalaman. Iya, beli. Saya juga makasih nih beli sebelumnya udah tiba-tiba dikontak, minta apa nih minta kaget juga. Tapi makasih juga ya. Sama-sama. Saya kalau bisa supportnya kayak gini, saya bantulah teman-teman biar saling grow up kayak gitu. Ya benar-benar kita grow up sama-sama di Bali. Iya. Tadi biar nggak saling sikut. Setelah Ya. kita di Bali, biar
tetap jadi satu, kita keluar kota istilahnya, oh ini pasukan teman-teman dari Bali, raket Ya. lah, raket istilahnya. Itu yang dijaga ya. Ya, Siap. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat juga buat Iya. teman-teman. Ya. Astenggara beli ya, Astenggara teman-teman yang nonton, kalau ada sisi baiknya bisa dipetik, Silakan diambil, ya. kalau kurang berkenan maafkan kalau ada salah-salah kata Ya, ngomong yang kayak ingin gitu. tahu ya begitulah ya. Kadang-kadang grogi mungkin. Ya, makasih Dede, terima Ya, kasih makasih waktunya. ya. Sampai Iya. ketemu lagi ya. Ya, semoga jumpa di event-event selanjutnya ya. Siap. Yes. Makasih.